Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, lisan kita selalu memuji Sang Pencipta Allah atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita. Selanjutnya kita panjatkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut. Pertama-tama tentu kita menyambut teman-teman via Zoom ya, dari Malang, Pak Angga dan keluarga, serta juga siapapun yang mengikuti acara ini, sekaligus juga dari media dan teman-teman yang hadir offline di Jakarta. Kami mengucapkan apa yang diucapkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam kepada para penuntut ilmu. Marhaban bitalabatil ilm. Selamat datang para penuntut ilmu. Dan memang ini adalah kewajiban bagi setiap orang di antara kita untuk terus memperdalam ilmu agama. Dan ilmu agama ini walaupun kita belajar dari kecil, masih bayi misalnya, kalaupun dianggap orang bayi atau anak bayi bisa belajar, tentu itu tidak mungkin. Tapi kalau dari bayi belajar sampai meninggal dunia walaupun umurnya ratusan tahun, tidak akan pernah selesai untuk mempelajari agama ini. Selain mempelajari seluruhnya, juga ada metode untuk mengulang-ulangi sehingga kita bisa istiqamah dalam mengaplikasikan dalam kehidupan. Tema kita pada kesempatan ini adalah hartamu jembatan menuju ke akhiratmu. Jadi tema ini sebenarnya beranjak daripada perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, di mana beliau mengatakan, barang siapa di antara kalian yang bisa meletakkan hartanya di langit, maka letakkanlah, karena harta itu tidak akan bisa dijangkau oleh tangan pencuri dan juga tidak akan dimakan oleh rayap. Makna perkataan ini adalah bagaimana setiap muslim berusaha untuk memiliki harta di muka bumi ini semampu dia. Semampu dia, kemudian harta tersebut bukan untuk ditabung di dunia, tapi dibawa menuju ke akhirat. Yang dimaksud dengan langit adalah melitipkan harta tersebut kepada Sang Pencipta Allah subhanahu wa ta'ala. Kita akan mulai tema kita ini dulu dengan masalah harta, pandangan Islam tentang harta. Kalau ada yang bertanya, apakah setiap muslim boleh memiliki harta? Maka jawabannya iya. Bahkan harta itu dianjurkan untuk dicari. Dicari untuk memenuhi kebutuhan kita dan juga untuk memenuhi aplikasi atau pekerjaan amal-amal saleh. Seperti membangun masjid, membantu anak yatim, misalnya menyebarkan Al-Quran, ya, dan sekian banyak kegiatan-kegiatan sosial yang bisa dilakukan. Jadi memang harta ini punya kedudukan yang tinggi di dalam agama Islam, asal memang sumbernya dari 5 huruf, yaitu halal, dan menjauhi 5 huruf yang lain haram. Kapan sumbernya halal, maka dibolehkan setiap muslim dan muslimah memiliki harta walaupun melimpah banyak. Kalau pernah dengar nama-nama ini yang masyhur di kalangan sahabat seperti Abu Bakar, Uthman, kemudian Talha, kemudian Sa'ad bin Ubadah, Abdurrahman bin Auf, dan banyak nama-nama sahabat Nabi yang lain. Mereka ini semua adalah orang-orang kayanya sahabat. Di saat mereka meninggal dunia, maka ditemukan di gudang harta mereka banyak sekali. Harta yang melimpah, yang harta ini pada saat dibagikan kepada ahli warisnya, itu kalau dihitung di masa kita sekarang mungkin per orang bisa dapat puluhan miliar rupiah. Ya, karena banyaknya harta yang ditinggalkan. Cuma memang yang perlu digarisbawahi di sini, Islam membolehkan seseorang muslim untuk mencari harta, tapi bukan untuk menumpuk-numpukannya atau menimbun harta tersebut. Kalau ada pertanyaan, lalu dari mana hartanya para sahabat tadi pada saat mereka meninggal, gudangnya penuh dengan harta melimpah seperti itu? Itu bukan hasil tabungan. Itu bukan hasil tabungan, tetapi hasil sedekah mereka yang rutin setiap hari mereka keluarkan. Jadi gudang harta para sahabat penuh sampai nilainya ratusan miliar itu disebabkan bukan dari tabungan, tetapi dari sedekah rutin mereka. Gudang-gudang harta mereka itu berisi penuh 2-3 hari sebelum mereka meninggal dunia. Karena memang dalam banyak riwayat diceritakan
bagaimana Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, salah satu dari 10 orang sahabat dijamin masuk surga, itu setiap hari beliau selalu menghabiskan harta di gudangnya. Dan satu hari pernah kedatangan harta yang cukup banyak, maka beliau gelisah tidak bisa tidur, dan istrinya Su'da radhiyallahu anha itu melihat suaminya gelisah lalu menanyakan, kenapa anda gelisah seperti ini? Kata Talha, sesungguhnya aku gelisah karena melihat hartaku yang melimpah ini. Saya tidak tahu harus diapakan harta ini. Khawatir kalau meninggal nanti ada hisabnya. Maka kata istrinya Su'da radhiyallahu anha, kenapa anda kepikiran? Sekarang kumpulkan kaum anda, kemudian bagi-bagikan harta ini. Maka semalam suntuk suami istri ini membagi-bagikan harta mereka sampai habis. Dan di saat sudah habis dari isi gudang, maka pada saat itu pun Talha bisa istirahat dengan tenang. Tadinya dia gelisah. Tapi luar biasanya keesokan harinya gudang tersebut terpenuhi lagi dengan harta-harta yang lain. Kita tahu juga Sa'ad ibn Ubadah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia, termasuk orang kayanya Madinah. Ya. Sa'ad ibn Ubadah ini mengatakan kepada anaknya Qais radhiyallahu anhu majma'in, ini ayah dan anak dua-duanya sahabat, mengatakan, hai anakku Qais, sesungguhnya ini adalah gudang hartanya ayah, maka habiskanlah untuk bersedekah. Jadi mungkin beda dengan kondisi orang tua di masa kita sekarang, malah menyuruh anaknya, hematlah, kalau perlu jangan sedekah, gitu kan. Tapi di masa dulu tidak seperti itu. Kekayaan yang mereka miliki itu justru memang untuk membawa mereka ke akhirat, atau untuk mereka bawa ke akhirat. Melimpah memang, tapi melimpahnya bukan karena tabungan. Melimpahnya justru karena banyaknya sedekah. Jadi setiap hari, Sa'ad dan Qais, anaknya ini, berdua ini, berlumba-lumba untuk membagi-bagikan isi gudang. Ya. Dihabiskan gitu. Sampai mereka kadang-kadang karena masa itu belum ada media, mereka naik ke atas rumah mereka di bagian atap, kemudian mereka teriak, wahai penduduk Madinah, siapakah yang butuh bantuan? Maka datanglah. Ada yang datang membutuhkan uang dikasih, ada yang membutuhkan makanan, pangan dikasih, ada yang membutuhkan pakaian dikasih. Terus saja begitu setiap hari. Dan subhanallah, gudang hartanya Talha, Sa'ad tidak pernah kosong. Setiap kali habis dibagikan, kembali lagi datang keuntungan yang entah dari mana. Begitulah Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang rezeki. Kalau Allah datangkan, inna Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Allah kalau sudah memberikan rezeki kepada seseorang, maka tanpa ada hitungan atau batasannya. Dan memang tidak masuk akal. Jadi kata kunci orang itu sukses dan maju di dalam Islam, menjadi orang kaya raya yang penuh dengan berkah, justru karena sedekahnya. Bukan karena menampung-nampung atau dia menabung ya terus-menerus harta tersebut. Ini poin yang perlu kita titik beratkan di pembukaan kita tentang masalah bolehnya dalam Islam ya, seseorang muslim memiliki harta, tetapi dari sumber halal, dan bagaimana dia selalu menggunakan untuk kebutuhan dasar dia, selebihnya dia bersedekah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kebutuhannya terpenuhi, juga dia bisa membawa harta tersebut menuju ke akhirat. Sampai pernah Sa'ad radhiyallahu anhu, Sa'ad ibn Ubadah tadi, dia bilang sama anaknya, sepertinya pola kita bersedekah ini sudah sering kita lakukan. Berbagi makanan, berbagi pakaian, berbagi uang sudah. Ada satu kantong pahala yang belum kita sentuh, yaitu mengutangkan orang lain. Maka pada saat itu Sa'ad sama Qais sama anaknya dua-duanya sepakat untuk mengiklankan di hari itu, naik ke atas rumah mereka mengatakan, siapa di antara penduduk Madinah yang butuh utang silakan. Maka datanglah orang-orang yang berhutang sama mereka. Ya, bagi teman-teman yang sudah tahu, alhamdulillah. Kalau yang belum tahu, ini keutamaan mengutangkan orang luar biasa gitu. Ya, kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, siapa yang mengutangkan seseorang, maka dia seperti bersedekah dengan total uang yang dia utangkan itu setiap harinya. Jadi misalnya kita mengutangkan orang 1 juta rupiah. Kemudian kesepakatan utang itu mulai diambil tanggal 1 Maret, akan dikembalikan tanggal 1 April misalnya. Maka setiap hari dari mulai 1 Maret sampai akhir Maret, dia seperti bersedekah dengan 1 juta tiap harinya. Jadi dia
investasinya di jalan Allah 1 juta, pinjamin orang uang, tapi di akhir bulan atau nanti sebelum pembayaran, sampai sebelum pembayaran, tanggal 31, dia seperti bersedekah 31 juta. Karena tiap harinya 1 juta. Kata Nabi SAW, kalau lewat dari masa temponya, misalnya 1 April harus dibayar. Tapi ternyata orang yang utang ini tidak mampu, belum mampu untuk membayar. Lalu dia berikan tenggang waktu. Kata Nabi SAW, pemberian tenggang waktu ini akan memberikan kesempatan pemilik piutang yang mengutangkan orang lain ini bersedekah di bulan selanjutnya setelah lewat waktu yang disepakati itu 2 kali lipat. Berarti bulan depannya sama dengan bersedekah setiap hari 2 juta rupiah sampai nanti pelunasan terjadi. Lebih besar lagi pahalanya di saat orang dimaafkan utangnya. Karena semenjak dimaafkan sampai tidak ada batas waktunya, maka sampai menjelang hari kiamat akan terus seperti bersedekah setiap harinya. Maka Sa'ad radhiyallahu anhu ini ingin menyentuh bab ini. Maka dia pun sama anaknya sepakat mengatakan, ayo kita utangkan orang lain. Diiklankanlah di Madinah. Pada saat itu, kalau siapapun yang mau utang silakan datang. Datanglah orang-orang banyak yang ingin berhutang pada saat itu. Dan di saat mereka datang dan utang, sepakat jatuh tempo misalnya di waktu tertentu. Di saat nanti jatuh tempo, mereka sudah mau bayar, maka Sa'ad berkata bersama anaknya, sungguh kami tidak akan pernah mengambil apa yang sudah kami keluarkan di jalan Allah. Artinya, di saat jatuh tempo, mereka maafkan. Karena ini pintu sedekah yang mereka belum sentuh selama ini. Jadi kita bisa lihat bagaimana pemikiran orang-orang yang memahami cara menata harta dan mengelolanya dengan benar dalam Islam dengan orang yang tidak memahaminya. Kalau kapitalis, pikiran kapitalis yang banyak menyebar bahkan banyak juga merasuki pikiran kaum muslimin, mereka mengatakan menabung pangkal kaya. Dan ini keliru. Ya. Ini sama sekali tidak benar. Kalau Islam, sedekah pangkal kaya. Menabung berarti menahan, sedekah berarti mengeluarkan. Ketemu gak kira-kira? Nggak akan ketemu, ya, nggak akan pernah ketemu. Oleh karena itu tidak mungkin, ya, ketemu antara konsep kapitalis dengan Islam. Karena Islam selalu makin banyak kita keluarkan, makin banyak rezeki yang datang. Kalau kita tahan, namanya pelit atau bakhil dalam Islam ini malah dosa. Imam Az-Zahabi rahimahullah masukkan dalam kategori dosa besar adalah bakhil atau pelit. Dia tidak mau mengeluarkan, ya. Kadang-kadang ada orang bahkan saking pelitnya bukan hanya sama orang lain, sama dirinya sendiri pun dia pelit. Islam tidak melarang para penganutnya untuk menikmati harta itu. Kita boleh pakai baju yang bagus, kita boleh pakai sepatu, apapun yang kita butuhkan. Makan yang bagus, ya, rumah yang bagus, selama itu kebutuhan. Ya, dan bukan keinginan. Kalau keinginan itu terlalu melampaui batas, nanti akhirnya tidak ada batasnya. Karena manusia ini kata Nabi SAW tidak akan pernah puas sampai tanah kuburan dimasukkan ke dalam mulutnya. Ya. Tetapi kalau kebutuhan, seseorang punya anak 7 orang, misalnya 7 anak. Dan dia butuh rumah, masing-masing anaknya butuh kamar misalnya. Maka dia membeli sebuah rumah yang besar. Bolehkah? Boleh dalam Islam. Selama sumbernya halal dan memang itu kebutuhan dia. Tidak dilarang dalam Islam. Kata Nabi SAW, puncak nikmat Allah kepada seorang hamba di badan yang sehat, di rumah yang luas dan di tunggangan yang nyaman. Ya, kalau kita sekarang mungkin kendaraan. Jadi dibolehkan dalam Islam, bukan tidak boleh. Tetapi memang harus kita fahami, ini bukan ajang untuk bakhil, pelit. Bukan ajang untuk sombong ya, dengan harta tersebut. Bukan untuk tabzir, berlebih-lebihan misalnya. Tapi digunakan sesuai dengan kebutuhan. Ya. Nah perlu digarisbawahi, bahwasanya harta yang kita miliki, sebagaimana tadi kita sudah berikan contoh para sahabat, mereka sibuk menghabiskan jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau pernah dengar juga di perang Tabuk, dikenal dengan perang Ushra atau perang kesulitan ya pada saat itu karena jaraknya jauh banget sangat jauh dari Madinah ke Tabuk. Maka Nabi SAW waktu itu butuh banyak sekali sumbangan ya para sahabat karena mau berjihad, disuruh kumpulin harta dulu. Setelah kumpulin harta barulah mereka diberikan atau dibagi-bagi oleh Nabi SAW sesuai dengan kebutuhan pada saat itu. Baru mereka setelah itu persiapkan fisik mereka. Jadi kalau kita lihat ayat-ayat jihad, umumnya dimulai dengan setelah kata-kata jihad, bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta kalian dan jiwa kalian. Jadi selalu ada harta, jiwa. Harta itu ya didahulukan, kemudian baru jiwanya.
Karena kalau hanya jiwa saja, supaya orang tidak punya perlengkapan-perlengkapan atau perangkat-perangkat peperangan, maka tidak ada manfaatnya juga dia pergi. Oleh karena itu ada harta dibutuhkan di sini. Nah setelah Nabi SAW kumpulkan semua itu, barulah kemudian disiapkan ya pasukan secara fisik. Ya. Baik, pada saat itu Nabi SAW iklankan, dan waktu itu diantara kebutuhan umat Islam adalah air minum. Karena air tidak seperti kita sekarang. Sekarang kita kemanapun di muka bumi ini selalu ada minimarket, kita bisa beli setiap saat. Ya. Tapi masa dulu tidak ada. Ya, mereka harus bawa di kendi-kendi mereka. Dan kalau kehabisan mereka harus cari sumber mata air atau sumur untuk ambil, isi lagi. Ya. Maka pada saat itu umat Islam butuh membawa air-air minum mereka. Dan ada sumur di Madinah betul-betul lagi banyak yang kering. Ya. Dan ada satu sumur milik orang Yahudi, itu ada airnya. Dan dia maunya jual. Dia tidak mau kasih umat Islam cuma-cuma. Maka Nabi SAW bersabda, siapa yang membeli sumur ini, namanya sumur rumat. Ya. Maka siapa yang membeli sumur rumat, baginya surga. Mendengar jaminan Nabi SAW surga, Utsman bin Affan tidak lagi banyak fikir, langsung datang ke pemilik sumur tersebut, si Yahudi, lalu bertanya, kamu mau jual berapa? Disebutkanlah angkanya, kemudian Utsman tidak pakai tawar, langsung dibeli. Dan dia wakafkan sumur tersebut untuk umat Islam. Boleh ambil, silahkan. Subhanallah, saking ikhlasnya Utsman bin Affan, sumur itu sampai hari ini masih ada. Dan airnya masih bisa diminum. Ya. Sudah 1400 tahun yang lalu, ya, lebih. Ya, sumur ini masih ada. Dan di sekitar sumur tersebut, Utsman bin Affan membeli kebun-kebun kurma, beberapa pohon kurma yang sekarang menjadi kebun yang sangat besar. Juga sama, sudah ribuan tahun kebun kurma itu masih produktif. Masih keluar buah-buah kurmanya. Dan sekarang ini, di waktu kita sekarang, kami kalau lagi bimbing umroh, biasanya kami lihatkan jemaah, ada satu hotel di kota Madinah, di bagian belakang Masjid Nabawi, itu di pojok sekali tulisannya Wakaf Utsman bin Affan. Dan Utsman bin Affan satu-satunya orang yang sudah meninggal dunia masih punya rekening sampai hari ini. Padahal dia tidak di zaman Nabi, tidak ada zaman Nabi dan zaman dia tidak ada bank pada saat itu. Bagaimana bisa di masa sekarang dia punya rekening di bank dan uangnya itu miliaran real, banyak sekali. Ya. Dari hasil kebun kurma yang dia beli di masa, dia siapkan di masa dia dulu. Jadi setelah membeli sumur tadi kisahnya, dia pun membeli beberapa pohon kurma di situ, lalu dijadikan kebun kurma di sekitar sumur itu. Di masa Nabi SAW dia selalu sedekahkan, siapa yang mau ambil kurmanya boleh, siapa yang mau minum airnya boleh. Sampai meninggal Nabi SAW, di masa Abu Bakar masih sama, di zaman Umar masih sama, di zaman beliau jadi Khalifah Utsman bin Affan, beliau jadikan ini program lebih besar lagi. Lebih dibesarkan lagi kebun kurmanya, lebih dimudahkan sedekah dari situ. Pada saat beliau sudah meninggal, Ali bin Abi Thalib jadi khalifah dan Ali bin Abi Thalib menjadikan ini program pemerintah. Jadi dijagalah kebun kurma tersebut sama sumber airnya lalu disedekahkan. Datang setelah Ali bin Abi Thalib ada dinasti Umayyah, kerajaan Islam pertama yang dibangun oleh Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu dari tahun 40 Hijriah sampai 132 Hijriah. Sama, setiap khalifah menjadikan kebun kurma Utsman dan sumurnya menjadi program pemerintah, dijaga gitu dan dibagi-bagikan. Setelah itu datang Abbasiyah tahun 132 Hijriah sampai 656 Hijriah juga sama. Ya, ini dijadikan program pemerintah. Setelah itu datang Utsmaniyah, ya, yang baru saja berubah jadi republika dari kerajaan Islam di tahun 1924 Masehi, itu juga jadi program pemerintah. Dan sampai hari ini pemerintah Saudi pun menjadikan program pemerintah. Jadi hasil kebun kurma itu dibagi, ada yang disedekahkan, ada yang dijadikan uang dan ditabungkan di rekening atas namanya Utsman bin Affan. Padahal beliau sudah meninggal. Ini saking berkahnya sedekah yang luar biasa. Ini fakta lapangan yang perlu diceritakan dan disampaikan agar umat Islam tahu. Dan sampai sekarang di situ ditulis tuh, ya, di hotel itu Wakaf Utsman bin Affan. Hasil dan sebagian ahli sejarah ada yang mengatakan tanah yang dibangun hotel itu sekarang adalah tanah yang dulu rumahnya Utsman bin Affan di Madinah. Diberikan kembali kemudian dibangunkan hotel. Dan sekarang hasilnya hotel itu juga ya dibagi, ada yang disedekahkan, ada yang dimasukkan ke rekening atas nama beliau radhiyallahu anhu. Padahal sudah 1400 sekian. Ini keberkahan orang yang bersedekah.
Jadi bagaimana memang harta itu bukan untuk ditumpuk-tumpukan di dunia. Tetapi dia dipakai untuk kebutuhan kita, selebihnya kita bawa menuju ke akhirat. Ada seorang salaf, diceritakan kisahnya, dia dengan beberapa teman-temannya buka usaha, namun dia tidak pernah nabung. Dia selalu saja setiap kali ya ada keuntungan maka dibagi 3 sama dia. Sepertiganya itu dipakai untuk kebutuhan keluarganya, kebutuhan dasar mereka. Sepertiganya itu dikembalikan ya sebagai modal, sepertiganya lagi disedekahkan. Itu aja setiap hari. Mereka lakukan begitu. Sampai akhirnya teman-temannya bilang, kami sudah memiliki gudang-gudang yang penuh dengan harta, tapi engkau tidak punya. Karena engkau selalu bagi 3 pendapatanmu. Dipakai untuk habis keluarga, kebutuhan dasar, kemudian yang kedua dikembalikan untuk tambahan modal, yang ketiga disedekahkan. Kamu tidak sayang hartamu. Maka kata orang ini, justru saya yang sayang harta saya dan kalian tidak sayang dengan harta kalian. Karena saking sayangnya saya dengan harta saya sampai saya bawa menuju ke sana, maksudnya menuju ke akhirat. Sedekah ini berarti kita sedang membawa harta kita menuju ke akhirat. Jadi memang ini poin dasar dari masalah harta itu. Sekali lagi jadinya umat Islam boleh memiliki harta, bahkan melimpah pun tidak ada masalah. Yang penting syarat pertama sumbernya halal. Yang kedua adalah rutin bersedekah. Selain kebutuhan dasar, semuanya umumnya disedekahkan. Sehingga akhirnya selalu saja ya harta tersebut melimpah dan dibawa menuju ke akhirat. Ini poinnya. Umar bin Khattab menyebutkan statement yang menarik tentang masalah harta ini dan hubungannya dengan sedekah. Sehingga kita selalu sibuk mengeluarkan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau mengatakan sesungguhnya amal itu berbangga-bangga satu sama yang lainnya. Dan sedekah berkata kepada amal-amal yang lain. Kepada sholat, kepada haji, kepada apa saja. Sedekah mengatakan, akulah yang paling baik di antara kalian. Ya, selama harta itu disedekahkan. Demikian juga Abdul Aziz bin Umair rahimahullah berkata, sholat itu akan menyampaikan dirimu setengah perjalanan. Sholat akan menyampaikan dirimu ke setengah perjalanan. Kemudian puasa yang kita sekarang lagi lakukan ini menyampaikanmu ke pintu sang raja Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sedekah menyampaikan dirimu ke hadapan raja itu. Menyampaikan dirimu ke hadapan raja itu. Ibnu Abi Ja'ad rahimahullah berkata, sesungguhnya sedekah itu benar-benar menghilangkan 70 pintu keburukan. 70 pintu musibah, cobaan. Bisa keluar hanya dengan bersedekah. Tentu di sini teman-teman sekalian tidak usah dibayangkan sedekah itu berarti harus uang yang melimpah banyak. Apa yang sedang Allah mudahkan untuk kita? Kalau pernah dengar nama Uwais Al-Qarni rahimahullah, seorang tabi'in yang paling afdal. Ya, beliau hidup di masa Nabi SAW tapi tidak sempat ketemu Nabi, maka diistilahkan dengan tabi'in. Beliau pernah dalam kisahnya pernah datang ke Madinah tapi tidak bertemu dengan Nabi, gitu kan? Tapi sampai Nabi SAW mengatakan afdal tabi'in adalah Uwais Al-Qarni. Beliau orang susah sebenarnya, tapi beliau tidak pernah menutup dirinya untuk bersedekah. Sampai kadang-kadang beliau mengambil sisa-sisa makanan orang, gitu kan. Tapi setelah mengambil sisa makanan, beliau tidak makan sendiri. Beliau rapikan kembali, dipanasin, ya, ditata kembali, kemudian dibagi 2, diberikan kepada orang miskin yang lain. Dan Nabi SAW sudah mengingatkan kita dalam bab sedekah ini. Ittaqun nara walau bisyiqqit tamrah. Selamatkan diri kalian dari api neraka walaupun bersedekah dengan setengah kurma. Artinya, kalau kita hanya punya setengah kurma, maka jangan makan sendiri. Bagi 2, sedekahkan. Saking pentingnya membuka pintu sedekah ini. Sedekah ini luar biasa. Bisa mendatangkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa meraih hati manusia di depan mata kita. Tidak ada orang yang tidak suka dengan orang yang dermawan. Dan juga mendatangkan keberkahan terhadap harta tersebut. Coba terapkan resep ini. Berapa banyak orang yang tadinya susah hidupnya. Malah dengan sedekah Allah bukakan pintu-pintu yang luar biasa, gitu. Pintu-pintu rezeki yang luar biasa melimpah karena sukanya memberi. Ya. Kemudian Yahya bin Mu'adz berkata, tidaklah saya mengetahui sebuah biji dari amal ibadah yang mengimbangi gunung. Artinya akan mendapatkan pahala lebih daripada pahala gunung-gunung yang besar, ya, kecuali sedekah. Jadi memang sedekah itu luar biasa. Gitu. Ya. Kalau teman-teman mau lebih jauh membahas masalah ini, nanti bisa melihat surah Al-Baqarah, surah nomor 2, ayat 261 sampai 274. Nanti akan kita coba luangkan waktu untuk membacanya di saat memang Allah masih mudahkan ada waktu, ya.
Asy-Syu'bi berkata, rahimahullah, barang siapa yang tidak memperlihatkan bahwa dirinya lebih butuh kepada ganjaran sedekah daripada orang fakir yang butuh kepada sedekah, maka dia telah membatalkan sedekahnya dan telah memukul wajahnya sendiri. Ini sebuah prinsip dasar yang lain lagi. Kalau kita sudah faham tadi, sumber harta kita harus dari halal, mau berapa banyak pun harta itu silahkan, tidak dilarang, yang penting dia halal. Kemudian kita juga faham, harta ini kita gunakan sesuai dengan kebutuhan dasar kita. Apa yang kita butuhkan untuk roda kehidupan di muka bumi ini, makanan, minuman, tempat tinggal, transportasi, semampu kita yang kita butuhkan, silakan. Sisanya kita sedekahkan. Kalau sudah tahu ini, maka dalam sedekah ini, ada sebuah poin penting yang disampaikan tadi oleh Asy-Syu'bi rahimahullah. Kita kalau memberikan sedekah kepada orang, jangan pernah tanamkan dalam diri kita kalau dia yang butuh. Tapi kita balik sekarang. Orang yang akan kita bantu itu, ya, yang tadi akan kita beri, kitalah yang butuh kepada dia. Jangan pernah anggap, oh ini orang kena minta, dia butuh saya yang kasih. Maka karena ini kebanyakan orang sombong kadang-kadang. Menganggap remeh orang yang datang meminta, mencaci maki, memarahi dan segala macam. Ini karena dia tidak faham. Asy-Syu'bi memberikan kepada kita sebuah kaidah penting. Siapa yang tidak menanamkan dalam dirinya kalau dia lebih butuh terhadap pahala sedekah daripada orang miskin yang menerima sedekah. Dia harus lebih mengejar pahala. Dia harus tahu dia lebih butuh kepada orang miskin itu daripada orang miskin butuh pada dia. Karena dengan adanya orang miskin yang minta, orang yang butuh bantuan, berarti dia dapat peluang untuk mendapatkan pintu sedekah. Kalau semua orang kaya lalu dia mau sedekah kepada siapa? Siapa yang tidak menanamkan dalam dirinya kalau dia lebih butuh dengan pahala sedekah daripada orang miskin yang butuh sedekah, maka dia seperti telah membatalkan pahala sedekahnya. Jadi ini poin luar biasa gitu. Makanya para kaum salafus saleh, mereka betul-betul menjaga para orang-orang yang bisa mereka bantu. Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum ajma'in, itu betul-betul menjaga orang-orang yang minta bantuan dari mereka seperti menjaga harta mereka sendiri. Kalau di depan rumahnya setiap ada orang miskin yang datang, mereka bantu. Dan pada saat orang-orang miskin itu tidak datang, maka mereka keluar dan mencari tahu di mana orang-orang ini lalu memberikan sedekah ke rumah-rumah mereka. Ya, seperti itu luar biasa. Saya menceritakan pengalaman ini bukan karena memuji orang tua kami, tidak. Tapi saya lihat depan mata sendiri ayah saya rahimahullah. Ini memberikan contoh tauladan yang sangat luar biasa. Saya lihat depan mata sendiri. Beliau memang pernah lama menjadi seorang kontraktor, punya memang pendapatan, tapi di akhir-akhir hidup beliau mungkin 30 tahun ya atau 20 tahun sebelum beliau wafat. Beliau wafat kurang lebih di masa pandemi kemarin. Rahimahullah. Nah ini kurang lebih yang saya tahu di umur 70 sekian, di umur 50 tahunan saya sudah tidak punya pekerjaan tetap. Ya, sudah tidak ada gitu. Proyek-proyek sudah tidak ada dikerjakan lagi. Dan setiap hari beliau harus membiayai pesantrennya, membiayai keluarga dan anak-anak. Setiap hari. Tapi saya melihat subhanallah, manajemen yang beliau letakkan di harta yang beliau miliki adalah manajemen yang baru saja kita bahas. Yaitu masalah manajemen sedekah. Setiap hari, saya kadang-kadang temanin beliau dan saya setirkan mobilnya. Ya, jalan ke tempat-tempat untuk mencari mana orang-orang miskin di pinggir jalan. Ya. Bahkan kadang-kadang orang miskin yang mungkin kalau kita tidak sengaja mencari, tidak tahu kalau itu ada orang miskin atau ada orang miskin di sana. Beliau bisa tahu, oh di bawah pohon sana ada orang buta tuh. Oh di sana di jalan ini belok kanan ada ini dan itu. Kami keliling dan setiap hari bawa sedekah. Jutaan uang disedekain gitu. Dan subhanallah saya lihat keberkahan yang luar biasa. Walaupun beliau tidak ada pekerjaan sampai wafat, tidak meninggalkan utang, ya selalu kebutuhan terpenuhi, gitu kan. Anak-anak juga semua bisa dibiayai dan segala macam hal. Jadi subhanallah betul-betul bersedekah ini satu hal yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Dialah yang sebenarnya akan mendatangkan keberkahan, mendatangkan memenuhi kebutuhan kita dan seterusnya. Yang selama ini orang selalu khawatir. Ya. Syaitan selalu membuat kita ragu. Ya. Kalau sedekah nanti mau makan apa? Ya. Nanti kita juga butuh, nanti kita juga begini dan begitu. Ini subhanallah luar biasa. Berbeda sekali dengan konsep dasar syariat. Sayangnya selama ini selalu kita sudah dicekoki dengan pemahaman kapitalis. Ada sebuah riwayat unik juga, ya, riwayat yang sahih. Di masa Nabi SAW pernah Nabi diberikan hadiah oleh beberapa sahabat keranjang-keranjang isinya kurma.
keranjang-keranjang isinya kurma. Lalu datang orang-orang Ansar yang minta. Nabi SAW ini kalau kasih nggak setengah-setengah, kasih langsung, kasih sampai habis. Beliau sendiri belum mencicipi walaupun satu butir kurma. Maka pada saat itu ada orang miskin datang lagi satu, minta. Tapi Nabi sudah tidak punya apa-apa. Sudah dibagiin semua, ternyata masih ada yang minta. Lalu Nabi SAW terlihat sedih di raut wajah beliau. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sahabat Nabi sekaligus mertua Nabi, ada di sebelah Nabi yang mengatakan, ya Rasulullah, Allah tidak bebankan Anda di atas kemampuan Anda. Anda kan sudah membantu, sudah memberi. Sekarang orang ini minta, Anda sudah tidak punya. Kenapa harus jadi beban gitu? Tapi Nabi SAW tetap diam saja, nggak ditanggapin. Di sebelah Umar ada Ali, ya, anak mantu Nabi sekaligus sahabat, dan ini mertuanya Umar. Karena di akhir hidupnya Umar menikah dengan Ummu Kalthum, anaknya Ali. Intinya ini sahabat juga, yang sudah kita tahu tidak asing namanya. Dia korek kantongnya, ternyata dia mendapatkan ada 3 dirham uang. Lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, ini ada harta saya tersisa, sedekahkan atau letakkan dimanapun Anda inginkan. Maka Nabi SAW gembira sekali, wajah beliau berubah, jadi sangat gembira, menerima 3 dirham tersebut, lalu memberikan kepada orang itu, lalu beliau bersabda dalam sabdanya masyhur, bihadza umirtu. Beginilah aku diperintahkan. Beginilah aku diperintahkan. Jadi mencintai sedekah itu adalah sesuatu yang harus ditanamkan bagi setiap muslim dan muslimah. Dan ingat, ini penyebab datangnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini juga penyebab agar harta kita bertambah dan juga kita akan mendapatkan cintanya manusia. Karena semua orang dermawan pasti akan disukai oleh orang-orang. Suka memberi, suka berbagi, suka membantu. Al-Layth berkata, Al-Layth bin Sa'ad, ini perkataan yang luar biasa tentang masalah sedekah. Beliau mengatakan, barang siapa yang telah mengambil dariku satu sedekah. Kalau ada orang yang aku kasih, miskin atau kaya, atau aku kasih sesuatu sedekah, lalu dia terima. Barang siapa yang mengambil dariku satu sedekah atau hadiah, maka hak dirinya atas diriku lebih besar daripada hak diriku atas dirinya. Maksudnya, dia lebih berhak untuk dihormati. Padahal orang ini menerima. Misalnya saya siapin satu porsi makanan, atau saya siapkan satu setel pakaian misalnya. Kalau saya berikan ini menurut Layth rahimahullah, kalau saya berikan kepada saudara, orang itu terima, maka orang itu lebih berhak untuk saya hormati. Bukan saya yang dihormati walaupun saya memberi. Ya. Apa alasannya? Dia bilang, karena dia telah menerima apa yang telah aku korbankan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang saya kasih tadi hadiah itu dan sedekah itu, dia sudah mengambil sesuatu yang aku korbankan untuk Allah. Andai saja dia tidak mau terima misalnya, maka saya tidak dapatkan apa yang saya korbankan untuk Allah itu. Maka ini poin luar biasa. Ya. Fudail bin Iyad berkata rahimahullah, seorang ulama tabi'in, kepada orang-orang yang menerima sedekah beliau. Beliau dengan senyum dan gembira setelah bersedekah. Ya, bukan jadi beban, malah senyum, malah gembira. Perlu teman-teman tahu, Fudail bin Iyad ini termasuk tabi'in yang sangat terkenal dengan ilmunya. Gitu kan? Sahabat dekatnya Abdullah bin Mubarak rahimahumullah semuanya. Beliau mengatakan pada saat melihat orang-orang yang menerima sedekah lalu sudah pulang, lalu beliau senyum lebar dan berkata kepada murid-muridnya, mereka, orang-orang miskin yang sudah pergi itu, membawa perbekalan-perbekalan kita menuju ke akhirat tanpa upah sedikit pun. Hingga mereka meletakkan di atas timbangan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita beri sesuatu orang, misalnya kita berikan satu porsi makanan, secara kasat mata, dia sedang mendapatkan fisik makanan itu kan. Dia makan, laparnya hilang, oke lah, dia dapat manfaat itu. Tapi hanya manfaat itu. Kita yang memberi, mendapatkan nilai daripada sedekah itu yang Allah akan berikan balasan nanti di akhirat. Dan tidak pernah Allah akan membalas satu piring makanan akan dibalas dengan nilai satu piring makanan, tidak. Allah akan berikan balasan berlipat-lipat ganda. Berlipat-lipat ganda. Dalam sebuah hadis yang sahih kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah akan menerima sedekah yang kalian keluarkan dan akan ya merawat sedekah itu ya sampai tumbuh besar seperti gunung-gunung, ya sampai membesar seperti gunung-gunung, ya. Dalam riwayat kalau tidak salah seperti gunung Uhud, gitu kan. Akan membesar, ya. Seperti seseorang dari kalian pada saat merawat anak unta atau anak kudanya. Bagaimana dari kecil dia berikan makan, dia rawat sampai akhirnya jadi besar dan akhirnya lebih banyak manfaatnya. Nah seperti itu sedekah yang dikeluarkan. Jadi memberikan manfaat yang sangat besar. Baik, selanjutnya
Ali bin Abi Thalib juga memberikan sebuah statement yang menarik berhubungan dengan masalah harta, tapi ini tambahan informasi. Kalau orang diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, dia harus tahu bukan cuma dia sendiri yang bisa menikmatinya, tapi juga ada hak orang lain di sana. Misalnya suami, dia kasih istri sama anaknya, ya. Istri juga begitu, dia bisa berbagi pada suaminya dan anaknya kalau dia punya kelebihan harta. Orang tua sama anak, anak sama orang tua, saudara sama saudara, kerabat dengan kerabat, tetangga dengan tetangga. Kita disuruh berbagi. Dan harta yang kita miliki itu akan ada ujiannya. Ada ujiannya. Jadi kalau ada harta yang Allah berikan kepada kita, biasa ada ujian. Misalnya ada orang utang tidak bayar, kita masuk investasi di satu usaha bangkrut, itu biasa. Makanya Ali bin Abi Thalib memberikan sebuah pemahaman ini supaya kita tahu gitu. Jangan nanti bilang, kok bisa orang ini tidak bayar utang, itu ujiannya datang. Kita tetap nagih ya, tetapi ujian itu akan datang. Ya, tidak mulus-mulus begitu saja, gitu kan. Akan ada ujian. Nah, ujian ini akan memberikan ekstra pahala. Kata Ali radhiyallahu anhu, barang siapa yang telah diberikan satu harta oleh Allah, maka hendaklah ia menyambung kekerabatan dengannya. Ada hak kekerabatan di situ. Dia berikan orang tuanya, dia berikan saudaranya, dia berikan kerabatnya. Memperindah jamuan untuk tamunya. Jadi kalau dia tadinya hanya bisa memberikan jamuan untuk tamu, teh sama sepotong kue misalnya, di saat dia punya pendapatan sekian misalnya, di saat meningkat pendapatan dia perbaikin lebih bagus lagi. Mungkin sekarang dia akan berikan porsi makanan yang lebih bagus. Ya, ini luar biasa ya. Dia sendiri bisa nikmati sebagai pemilik harta. Dia bisa makan enak, dia bisa pakai pakaian yang bagus segala macam. Tapi dengan dia memberi kepada orang lain, maka dia akan mendapatkan ganti daripada harta yang dia keluarkan itu. Dia juga bisa mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah. Dia juga bisa mendapatkan hati manusia yang dibantu oleh dia. Jadi memperindah jamuan untuk tamu, menolong sesama yang membutuhkan, dan juga membebaskan tawanan, membantu ibnu sabil atau orang yang terputus jalan, orang-orang fakir miskin, para mujahidin, dan ada peringatannya di sini, dan dia bersabar atas musibah yang menimpa hartanya. Jadi kalau ada ujian-ujian datang terhadap hartanya, hilang, ditipu orang, itu biasa terjadi. Yang penting bukan dia melakukan permasalahan, karena dengan perkara-perkara itu dia akan memperoleh kemuliaan dunia dan akhirat. Jadi dengan memperindah jamuan, mengambung silaturahim, bersedekah, bantu orang miskin, para mujahidin, ibnu sabil, dan seterusnya. Dan juga dia bersabar atas ujian yang datang terhadap hartanya, maka itu akan memberikan dia kemuliaan dunia dan kemuliaan akhirat. Abu Hatim rahimahullah memberikan perumpamaan yang menarik tentang masalah orang yang suka memberi dengan orang yang bakhil. Beliau mengatakan, bakhil itu adalah satu pohon di neraka. Sedangkan ranting-rantingnya ada di dunia. Barang siapa yang bergelantungan pada salah satu dari ranting-ranting bakhil itu di dunia, maka akan membawanya ke neraka. Dan dermawan itu adalah sebuah pohon di surga. Kedermawanan sebuah pohon di surga. Ranting-rantingnya di dunia. Siapa yang bergelantungan pada salah satu dari ranting-ranting itu, maka akan membawanya ke surga. Lalu beliau mengatakan, penutupan yang luar biasa, dan surga itu adalah tempatnya orang-orang dermawan. Ya. Tidak bisa bertemu teman-teman sekalian kelanggengan hubungan suami istri dengan kepelitan, nggak mungkin. Suami yang royal, yang baik sama istrinya, suka memberi, pasti disukai sama istrinya. Istri juga yang begitu royal sama suaminya, pasti disukai. Itu umum sudah. Sahabat dengan sahabat, ya. Atasan sama bawahan, bawahan sama ini selama ada royalitas. Orang selalu mau memberi royal dia. Dan ada loyalitas pasti ya. Otomatis juga ada kepedulian di situ. Maka ini pasti akan disukai. Itu sudah umum. Tidak bisa langgeng persahabatan, rumah tangga dengan pelit. Nggak mungkin. Ya. Makanya pernah di zaman Nabi SAW ada satu orang dari penduduk Madinah. Dia diangkat jadi kepala suku. Orang itu tampan, orangnya berwibawa gitu kan. Jadi kepala suku. Pada saat dia dinobatkan jadi kepala suku, sempat Nabi SAW bertanya kepada beberapa orang sukunya. Siapa kepala suku kalian? Mereka bilang Fulan bin Fulan. Lalu Nabi SAW tanya, bagaimana dia? Kata para sahabat Nabi, dia berwibawa, dia tampan. Hanya saja dia bakhil. Dia pelit. Perhitungan orangnya. Maka kata Nabi SAW, penyakit jiwa apa yang lebih berat daripada bakhil? Nabi SAW gambarkan itu seperti penyakit jiwa. Ya.
Subhanallah, orang yang dermawan itu, biar paras wajahnya biasa, biar fisiknya biasa, ya, biar juga mungkin ya dia punya kekurangan lah, ya mungkin dari penampilannya. Tapi kalau orang yang dermawan disukai oleh orang, biar dia tampan, biar dia cantik, biar dia punya kelebihan banyak. Tapi kalau pelit, dan pelit ini subhanallah bersaudara sekali, saudara kembar dengan kasar, keras, itu bersaudara semua itu. Kapan orang sudah pelit pasti dia kasar, ya. Kapan orang dermawan pasti dia lembut. Itu sudah umum. Ya. Itu subhanallah sebuah sunnatullah. Jadi kebiasaan orang-orang soleh sebelum kita adalah memang orang-orang yang suka sekali. Harta boleh. Tapi harta ini selalu sumbernya jelas halal. Kemudian juga mereka jauhi semua yang syubhat yang haram. Kemudian mereka menggunakan harta itu untuk kebutuhannya. Silakan. Tadi saya bilang beli baju, beli makanan, segala macam kebutuhan dasar. Tapi mereka tidak lupa poin penting adalah bersedekah. Mengeluarkan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau teman-teman sudah tahu alhamdulillah. Kalau belum tahu, Nabi SAW itu tidak pernah mau menyimpan sesuatu untuk besok. Kecuali untuk utang, bayar utang misalnya. Kecuali memang ada hak-hak orang di situ. Tapi kalau hanya untuk koleksi, ya, disimpan, ditabung, menumpuk-numpuk, ini tidak pernah Nabi SAW lakukan. Tidak pernah. Bahkan beliau pernah menegur Bilal radhiyallahu anhu. Satu waktu Nabi SAW datangi rumahnya Bilal. Kemudian Bilal, Nabi lihat di satu sisi rumahnya itu ada tumpukan kurma, bagus-bagus gitu. Kata Nabi SAW, apa ini Bilal? Dia bilang, ya Rasulullah, saya siapkan untuk anda sama tamu-tamu anda. Kata Nabi SAW, hai Bilal, keluarkan, sedekahkan, sebelum nanti kamu menyesal. Ya. Dan jangan pernah takut dari sang pemilik arsy yang mulia, maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala. Sedekahkan dulu, selama ada kesempatan. Jangan tunggu saya datang berapa hari lagi, nggak penting itu. Keluarkan dulu sekarang, nanti Allah gantikan. Jadi memang ini luar biasa ya. Dan juga kalau pernah dengar hadis Bukhari, di mana Nabi SAW mengatakan, setiap hari Allah turunkan ya, malaikat. Ya, dan setiap hari Allah turunkan dua malaikat yang satu menyeru mengatakan, ya Allah lapangkan rezeki orang yang bersedekah, yang satu mengatakan, ya Allah binasakan orang yang bakhil. Kata Ibnu Hajar rahimahullah, makna binasakan jiwanya dan binasakan hartanya. Orang kalau pelit itu luar biasa ancamannya, berat sekali. Sebaliknya orang kalau dermawan, tadi sudah kita bahasakan, dia akan betul-betul bisa menikmati harta tersebut untuk kebutuhan dia, tapi juga orang lain akan menikmati bersama dengan dia. Maka ini penting. Dalam riwayat yang lain juga Nabi SAW pernah mengingatkan para sahabat. Waktu itu kebetulan beliau lagi jalan menuju ke salah satu tujuan, sehingga saya mungkin peperangan ya. Kemudian ada satu orang lewat di dekat pasukan itu, kelaparan dia, tapi di atas untanya. Dia di atas untanya dan dia balik kiri kanan ingin lihat siapa kira-kira yang bisa memberikan makanan kepada dia. Maka Nabi SAW lalu bersabda kepada para sahabat, siapa yang punya kelebihan tunggangan, maka sebaiknya dia meminjamkan atau memberikan kepada orang lain. Jadi kelebihan tunggangan ini punya lebih unta, punya lebih kuda, berikan kepada orang pakai. Jangan dipakai untuk apa? Kita sudah punya. Yang itu. Kalau sekarang mungkin orang punya lebih motor, lebih mobil, bagi kepada orang gitu. Apakah itu dipinjamkan atau sedekahkan, kasih ke orang. Kata Nabi SAW begitu. Kemudian siapa yang punya kelebihan bekal makanan, bekal pakaian, bagikan kepada orang-orang yang butuh. Kata para sahabat yang meriwayatkan hadis ini, sampai Nabi SAW menyebutkan banyak sekali jenis-jenis harta, dan sampai pada saat itu kami mengira tidak ada lagi harta yang bisa kami miliki kecuali yang kami gunakan saja. Karena semua disuruh berbagi. Kata sahabat Nabi, saya pun memanggil 2-3 orang untuk menunggangi bersama-sama unta saya. Ya. Artinya, dia cuma punya 1 ekor unta. Tapi saking inginnya menjalankan sunnah Nabi tadi, sampai dia cari siapa yang tidak punya unta, yuk kita tukaran yuk. Maksudnya, sekarang saya naik unta, berapa jarak, nanti saya turun, kamu lagi yang naik. Orang lain disuruh naik. Ya. Tunggangan, dengan gratis. Ya, dengan gratis. Begitu luar biasanya dalam Islam kita diperintahkan. Dan sedekah ini, teman-teman sekalian, menghilangkan banyak sekali musibah, cobaan. Apapun musibah dan cobaan akan hilang, ya, itu dengan sedekah. Disebutkan dalam sebuah riwayat, kata Nabi SAW, dawu mardakum bis sadaqah.
obatin orang-orang sakit di antara kalian dengan sedekah. Jadi kita bukan disuruh obatin orang sakit kita dengan obat. Ya memang salah satunya boleh. Tetapi ada satu poin yang berhubungan dengan sedekah ini, kata Nabi SAW, obati orang sakit kalian dengan sedekah. Kalau kita mau berpikir secara pikiran manusia, duniawi, apa hubungannya? Ini lagi sakit keras di rumah sakit, yang ini disuruh sedekah keluarganya misalnya. Ternyata ini ada hubungan yang sangat erat kalau di dalam syariat Allah SWT. Sedekah ini akan menyembuhkan ini. Jadi kita bisa niat bertawasul dengan amal saleh. Ya. Bahkan kita bisa menjadikan sedekah sebagai pintu untuk menyelesaikan banyak permasalahan kita. Banyak permasalahan kita. Apapun masalah sedang teman-teman hadapi, coba selain berdoa, selain ikhtiar ya untuk menyelesaikan permasalahan kita, coba lakukan ya, dengan bersedekah. Dan di masa Nabi SAW, ada seorang sahabat, hadits ini diriwayatkan oleh Abu Hanifah dalam musnadnya beliau. Ada sahabat mengatakan, ya Rasulullah, semua orang menikah dan dikarunia anak, maksudnya orang di sekitarnya dia. Dia lihat umumnya dia mendapatkan ya anak, kecuali saya Rasulullah. Saya belum mendapatkan anak. Apa saran Anda? Kata Nabi SAW, mana kamu dari dua hal yang dengannya Allah akan berikan kamu keturunan yang kamu inginkan? Maka Nabi SAW mengatakan, mana kamu dari sedekah dan istighfar. Jadi sedekah ini bisa menjadi penyebab datangnya anak bagi orang mandul pun. Sedekah bisa menyembuhkan penyakit. Sedekah bisa menyelamatkan dari banyak masalah-masalah hidup. Dengarkan sabda Nabi SAW, Sana'il ma'ruf taqi masari as-su'. Perbuatan-perbuatan baik akan menghindarkan diri dari pintu-pintu keburukan. Wa sadaqatus sir tudfi'u ghadabur rabb. Dan sedekah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi bisa meredam murkanya sang pencipta Allah. Wasilaturrahim tazidu fil umur. Dan melanjutkan hubungan silaturrahim bisa ya memanjangkan keberkahan umur. Memanjangkan umur. Dalam riwayat lain, kata Nabi SAW, Inna sadaqata la tudfi'u ghadabur rabb wa tadfa'u an mitatisu. Sedekah itu bisa meredam murkanya Allah. Jadi maksudnya tidak akan mendatangkan hukuman Allah kalau seseorang melakukan salah setelah dia taubat dan dia bersedekah. Dan juga akan menjauhkan dari kematian yang buruk. Orang tidak akan mendapatkan su'ul khatimah. Ya, karena memang sedekah. Ibnu Arabi Al-Maliki berkata, yang dimaksud dengan sedekah bisa menyelamatkan dari kematian buruk adalah kematian dalam kondisi melakukan maksiat. Kalau orang rutin bersedekah, Allah akan tutup hidupnya dengan kebaikan-kebaikan. Ya, ini luar biasa, manfaat-manfaatnya. Belum lagi memang sedekah ini akan menjadi penaung buat kita di hari kiamat nanti. Artinya penaung yang menyelamatkan kita dari siksa Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis Nabi SAW tentang Nabi Yahya. Nabi Yahya pernah menasihati umatnya sambil mengatakan, kata Nabi SAW, wa amurukum bis sadaqah, aku perintahkan kalian untuk melakukan sedekah, fa inna mathalu dzalika kamathil rajul asarahul adu. Karena perumpamaan orang yang bersedekah itu seperti orang yang sedang ditawan oleh musuh, ya fa'awthaku yadahu ila unuqi, lalu mengikat kedua tangannya di lehernya, wa qaddamu liyadribu unuqah. Dan memang tujuannya untuk dipenggal lehernya. Faqal, lalu orang ini berkata, afdihi minkum bil qalili wal katsir. Saya akan tebus diriku ini dengan harta, banyak ataupun sedikit. Fafada nafsuhu minhum. Maka dia pun berhasil menyelamatkan dirinya dari hukuman tersebut, ya, karena sedekah yang dia keluarkan. Poin yang tidak kalah penting teman-teman sekalian, ya, adalah semua yang kita keluarkan, tidak terkecuali, kecil ataupun besar, asal ikhlas, pasti Allah ganti. Tidak ada yang tidak diganti. Dan ganti Allah ini bukan kita keluarkan satu dibalas satu. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Saba. Ya, surah nomor 34 ayat 39-nya. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Yang kalian keluarkan di jalan Allah, maka dia pasti akan ganti. Allah akan ganti. Dan Allah ini zat yang maha mulia, dermawan. Kalau mengganti itu luar biasa gitu. Ya. Dan dalam hadis yang sahih, diriwayatkan Imam Muslim, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman dalam hadis sahih, hadis qudsi ini, ya ibna Adam, unfik alaik. Wahai anak Adam, berinfaklah maka aku akan memberikan infak kepada kalian atau kepadamu.
Ya, jadi ini luar biasa bagaimana dia bisa digantikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai penutup, sedekah juga itu akan menghapuskan dosa-dosa. Ya. Jadi sedekah yang kita keluarkan, selain istighfar memang bisa membersihkan dosa, sedekah juga kalau kita keluarkan bisa membersihkan dosa. Bahkan besar sekali atau banyak sekali dosa yang bisa dimaafkan karena bersedekah. Ada dua buah riwayat. Riwayat yang pertama adalah riwayat yang diriwayatkan Imam Muslim, kata Nabi SAW, as-sadaqatu tudfi'ul khatiyah kama yudfi'ul ma'un nar. Sedekah itu pasti ya akan menghapus kesalahan sebagaimana air memadamkan api. Jadi semua sedekah akan menghilangkan itu. Ada sebuah riwayat unik yang perlu saya sampaikan di sini, yaitu riwayat yang disebutkan oleh Al-Mundhiri rahimahullah di dalam buku Targhib Tarhib beliau dan disahihkan oleh Syekh Albani. Sebuah riwayat kata Nabi SAW kurang lebih maknanya, ada orang sebelum kalian dulu ahli ibadah. Dia beribadah 60 tahun. Dia beribadah 60 tahun. Tidak pernah buat dosa selama 60 tahun. Sampai satu hari datang seorang wanita pelacur, maaf begitu riwayatnya, kemudian menggoda dia di tempat ibadahnya. Sampai akhirnya dia tergoda dan berzina dia selama 6 hari. Berzina dia selama 6 hari. Nah setelah itu, ternyata ya, dia diketahui atau dipermalukan sama Allah SWT, diusir oleh masyarakat. Dia pergi dari tempat yang biasa dia ibadah. Sambil dia bertobat kepada Allah, dia pergi jauh. Sampai dia datang di sebuah tempat, dan dia berada di satu tempat ibadah. Kebetulan waktu itu dia sudah 3 hari nggak makan. Dia sudah 3 hari tidak makan. Di kiri kanan dia, di tempat ibadah itu juga ada orang yang sudah 3 hari nggak makan. Lalu kebetulan ada orang yang memberikan kepada dia sepotong roti. Dia yang dapat. Maka dalam kondisi dia lapar, ya, dia membagi 2 roti tersebut, bukan bagi 3, dibagi 2, setengahnya dikasih kepada orang yang sebelah kanannya, setengahnya dikasih kepada orang sebelah kiri, untuk menghilangkan lapar mereka yang sudah 3 hari tidak makan. Dia sendiri nggak makan. Maka kata Nabi SAW, setelah itu Allah wafatkan orang ini, meninggal dia. Maka kata Nabi SAW, Allah beritakan kepada kita tentang kisah orang ini. Lalu didatangkanlah dia, ditimbanglah amalnya. Ternyata amal ibadah 60 tahun itu dikalahkan dengan 6 hari zina. Jadi saking beratnya zina itu. Jadi sampai amal 60 tahunnya dikalahkan timbangan beratnya dengan 6 hari zinanya. Ya. Tetapi setelah itu didatangkan dalam timbangan amalnya, sedekah roti yang dia keluarkan dalam kondisi dia lapar. Maka ternyata roti yang dia bagi 2 itu mengalahkan zina yang 6 hari. Jadi saking besarnya luar biasa daripada faedah sedekah itu, sampai roti pun karena dia tidak punya kecuali itu, maka dia sedekahkan, itu luar biasa. Allah subhanahu wa ta'ala jadikan itu sebagai penyebab dia bisa ya diampuni dosa-dosanya. Dan ini karunia yang besar sekali yang Allah SWT berikan kepada setiap orang di antara kita. Jadi ini bahasannya insya Allah tentang masalah hartamu adalah jembatan menuju ke akhiratmu. Kita sudah jelaskan dan saya sudah titik beratkan kembali. Kalau ada yang bertanya apakah boleh orang muslim punya harta, boleh. Apakah yang penting sumbernya halal. Apakah boleh seorang muslim menikmati harta itu? Tadi sudah kita jelaskan juga, boleh dia nikmati. Silakan selama kebutuhan dia. Dia boleh pakai baju yang paling bagus, dia boleh pakai sepatu yang paling bagus, dia boleh makan makanan yang paling bagus, dia boleh punya tempat tinggal, punya transportasi, nggak ada masalah. Boleh saja. Nabi SAW itu memiliki kuda terbaik. Nabi SAW itu memiliki beberapa rumah karena beliau berpoligami misalnya. Nabi SAW memiliki di setiap rumah ada pembantunya. Beliau sendiri dilayani oleh pembantu. Ya, ada yang menyiapkan siwak dan sendal beliau, ada yang menyiapkan pelana kudanya, ya. Ada yang menyiapkan perlengkapan perangnya dan seterusnya, ya. Jadi boleh orang nikmatin, tapi selama itu adalah kebutuhan. Tetapi yang tidak kalah penting adalah setelah itu kita harus tahu harta ini dibawa menuju ke akhirat dengan cara bersedekah. Kita berikan sedekah, ya. Dan sedekah ini dibutuhkan tentu keikhlasan untuk mengeluarkannya, dan tentu dengan keyakinan penuh kalau kita lebih butuh terhadap sedekah daripada orang yang kita berikan sedekah itu, sehingga kita tidak pernah menghina orang lain, ya. Saya kadang-kadang terganggu sekali melihat kalau ada orang dari mobil memberikan sebuah sumbangan kepada orang di lampu merah misalnya, dengan hanya membuka jendela sedikit mengeluarkan itu pun cuma koin kecil 500 rupiah atau 1000 rupiah. Apa susahnya kalau dibuka jendela tersebut lalu berikan dengan cara baik-baik, ya?
Ini kenapa? Karena mereka masih punya persepsi dia orang yang minta lebih butuh daripada dia. Sudah kita sebutkan tadi bagaimana Al-Layth bin Sa'ad radhiyallahu anhu, bagaimana Fudail bin Iyad rahimahullah. Ini betul-betul luar biasa. Mereka menanamkan dalam diri mereka kalau mereka lebih butuh daripada orang-orang miskin tersebut, ya. Kemudian tentu yang terakhir penutupannya adalah bagaimana kita menjadikan sedekah-sedekah ini sebagai penyebab kita mendapatkan keutamaan-keutamaan yang Allah janjikan. Tadi sudah kita sebutkan pembersihan dosa, ya, penyelamatan dari su'ul khatimah atau mati yang buruk misalnya. Juga tentu terlipat gandakannya harta yang kita miliki. Ya, Allahu a'lam. Ini yang kita sampaikan, semoga bermanfaat insyaallah. Kalau benar dari Allah, kalau salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.